Halo, assalamualaikum. Si paling rajin rilis produk balik lagi. Dan ini adalah TWS dari seri paling terjangkaunya Realme. Jadi wajib banget disimak ya buat kamu para pecinta kerehore. Karena produk ini disebut mengusung slogan entertainment tanpa batas. Tampilan earbudsnya memang masih senada ya dengan Buds Q2. Perbedaan justru ada pada charging case-nya. Bentuknya seperti kobel dengan tutup atau lid yang unik ya karena transparan seperti ini. Untuk buds-nya, hampir seluruhnya punya finishing matte, kecuali sensor sentuhnya yang tak hanya glossy, tapi sekaligus punya refleksi cahaya untuk menambah kemolekannya. Tipsnya in-ear dan cukup mudah ya dipasangkan untuk mendapatkan fitting yang pas dan juga nyaman. Isolasi cukup ketat sehingga suara luar tidak terlalu terdengar, so harap tidak dipergunakan saat berlalu lintas ya. Untuk konektivitas, TWS earphone ini sudah menggunakan Bluetooth 5.2. Dan mendukung kodek ESC ya selain SBC, juga menggunakan driver besar 10 mm dan support juga smartphone yang punya fitur Dolby Atmos. Punya baterai 40 mAh, berat per buds-nya hanya 4,1 gram. Dan total 39 gram saja jika dihitung dengan charging case-nya yang mengandung baterai 400 mAh. Playtime earbuds-nya sendiri diklaim hingga 7 jam, atau sampai 30 jam dengan tambahan daya dari case-nya itu. Secara fitur, Realme Buds Q2S ini tergolong kaya untuk TWS earphone di kelasnya. Termasuk untuk pairing dan koneksi yang cukup dengan membuka tutup case atau lid-nya saja. Realme Buds Q2S ini juga bisa dihubungkan dengan aplikasi Realme Link untuk mengoptimalkan kegunaannya. Pertama, kita bisa ubah sound effects-nya. By default, Buds Q2S ini ada di mode bright. Tak heran, saat pertama mencobanya, saya merasa suaranya lebih dominan di sektor high atau treble. Kita bisa pindahkan ke mode balance atau bass boost plus, dan juga ada volume enhancers kalau kamu rasa powernya kurang. Kalau bagi saya, powernya sudah sangat cukup banget. Lalu ada game mode juga dengan latensi rendah 88 millisecond. Lalu ada menu pengaturan tombol atau respon dari sensor sentuhnya, di mana defaultnya itu tap 2 kali untuk play atau pause, tap 3 kali untuk next track, dan tap and hold di kedua buds untuk toggle gaming mode-nya. Kita masih bisa ubah dan tambahkan responnya ya, namun memang untuk Realme Buds Q2S ini tidak bisa buat atur volume. Untuk peredam kebisingan, earphone ini punya environmental noise cancelling yang berguna agar suara kita terdengar jelas oleh lawan bicara di telepon. Oh ya, jangan lupa bahwa Realme Buds Q2S ini juga punya sertifikasi waterproof IPX4. Efek suara yang defaultnya di mode bright membuat earphone ini terasa cocok untuk digunakan streaming. Percakapan pada video-video di YouTube terdengar lebih clear. Lalu apakah artinya ini bukan buat basshead? Kalau tanpa diatur efek suaranya, ya, Buds Q2S lebih jadi all-rounder. Bassnya sih masih kerasa, cuma agak deep dengan karakter yang lebih punchy. Vokal terasa sangat bright ya di sini, treble cukup sering, namun ada gaung yang terasa masuk ke dua sektor ini. Saya sendiri lebih suka menggunakan mode balance jika untuk memutar musik. Di mode ini, sektor vokal terasa paling natural, tone suara seimbang, treble masih enjoyable, dan karakter bass yang bumi udah mulai keluar nih. Dan kalau mau bassnya makin muncul keluar, kamu bisa pindahkan ke mode Bass Boost Plus. Ya, saran saya, jika nanti kamu misalkan meminang earphone ini, pasangkan dulu dengan aplikasi Realme Link, lalu coba ketiga efek suaranya, dan pilih ya, mana yang kira-kira paling cocok buat kamu. Yang pasti, drivernya punya kualitas yang baik karena berhasil melewati bass shaker test tanpa burst maupun rattle. Virtualisasi juga bisa dihadirkan dengan baik, di mana arah dan perpindahan suara bisa terdengar dengan akurat. Sound stagingnya juga luas, sementara separasi instrumen sebatas cukup. Untuk gaming, earphone ini bisa menghadirkan experience yang hidup ya, di mana saya main PUBG Mobile di Realme 9 4G. Dan arah suara langkah yang mendekat bisa terdengar jelas, jadi saya bisa main lebih sigap dan juga siaga. Delay suara juga cukup minim, di mana di mode normal, tembakan single shot sudah terdengar on point, meskipun saya menggunakan scope dengan zoom 6 kali. Sementara, ekor dari langkah kaki kita masih tersisa 1-2 langkah. Nyalakan game mode-nya dan ekor langkah berkurang dan terdengar lebih sinkron. Sedikit tips nih, biar suaranya lebih sinkron lagi, selain nyalakan gaming mode-nya, kamu juga bisa matikan kodek ESC dan pindah ke SBC, biar latensinya makin minim lagi. Kalau hanya untuk menonton video YouTube sih aman ya, suara yang terdengar dan gerak bibir hostnya sudah sesuai.
Saya cukup takjub dengan mikrofon dari Buds Q2S ini. Saat saya coba rekam suara, ton suaranya terbilang natural, minim karakter suara robot, detail suara jelas, jadi buat komunikasi ini recommended. Dan suara orang lain di sekitar cukup teredam, jadi beda ya dari suara saya sendiri yang terdengar lantang. Dan seperti ini contoh perekaman audionya. Hai, ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Realme Buds Q2S. Silahkan disimak karakter suaranya apakah natural atau kayak suara robot, dan detailnya kayak nggak, jernih nggak, dan kira-kira seperti ini kualitas suaranya apakah cukup buat komunikasi, atau malah bagus buat konten, atau malah kurang. Kamu bisa komen buat tentukan ya. Dengan kemampuannya untuk berpindah mode atau efek suara, kehadiran gaming mode dengan low latency, kemudian waterproof rating yang dimiliki, sampai kualitas mikrofon yang oke, rasanya Realme Buds Q2S ini bisa diandalkan dalam banyak situasi. Buat nonton, buat video call atau zooman, sampai buat main PUBG Mobile masih oke banget. Jadinya, pantas lah ya kalau Realme sampai mengusung slogan entertainment tanpa batas untuk TWS baru nan terjangkau ini. Mau disetel bright, mau karakter vokal lebih berisi, mau bass yang lebih boomy, semuanya bisa. Saya rasa cocok lah ya kalau disebut all-arounder. Sedikit catatan, gaungnya cukup terasa di semua mode ya, dan mungkin akan lebih praktis jika berpindah antara 3 efek suara tadi bisa dilakukan dari sensor sentuhnya saja. Semoga nanti ada update firmware agar hal ini bisa ditambahkan dari Realme Link. Di kelas harga 200 ribuan, ini sih worth it banget. Wow banget ya kalau kata saya mah. Salah satu kelebihannya ada di dukungan aplikasi yang menunjukkan keseriusan Realme di dunia AIoT. Jadi Kerehore Mania, silakan luangkan waktu kamu buat check out earphone yang satu ini di marketplace ya, karena saya nilai earphone ini mantap. Oke, videonya sampai di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.